wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa sekali. Pada malam hari ini kita sama-sama kembali belajar bersama, kembali hadir di kelas Zoom, dan kami dari IHC sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini. Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk mabar malam minggu belajar bareng. Yang tentunya pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hypnocounseling yang akan disampaikan oleh trainer kita yang luar biasa sekali, trainer lisensi IHC, yaitu Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq, SOSI, SPD, MPD Cons, CHT, IACT, USECI. Akan tetapi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kelasnya, untuk lebih barokahnya kelas kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita sambut trainer kita yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq. Kepada Pak Dokter, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam. Di seluruh tanah air, saya senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu, walaupun melalui media Zoom, ya. Jadi, alhamdulillah kita bisa bertemu, diberikan karunia sama Tuhan berupa kesehatan, dan tentu pada malam hari ini kita semuanya dalam rangka menggali pengetahuan. Barangkali Bapak Ibu semuanya belum mengenal apa itu konseling, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas apa itu konseling, apa itu hipnokonseling, ya. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya senang sekali pada malam hari ini bisa jumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya tadi melihat ada berbagai daerah, ya, di seluruh tanah air hadir pada Zoom pada malam hari ini. Ada dari NTB, Jambi, ya, bahkan ada yang dari Brunei, ya. Mr. Nasri Kamal, beliau sahabat saya, hadir juga pada malam hari ini. Senang sekali, dan Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita awali dengan semacam quote, ya, bahwa kesehatan itu penting untuk kita syukuri, ya, karena karunia Allah yang paling luar biasa adalah kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Ketika kita sudah diberikan oleh Tuhan dengan kesehatan, maka kita penting sekali untuk menjadi khairunas anfa'uhum linnas, ya, bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka terkadang dalam dunia terapi saya mengingatkan teman-teman semuanya, ayolah kita jadi terapis, ya. Jangan menjadi yang diterapi, ya. Kita menjadi terapinya, ya. Terapisnya bukan menjadi yang diterapi, ya. Maka ini merupakan panggilan jiwa Bapak Ibu semuanya untuk menekuni dunia konseling, hipnoterapi, untuk menjadi terapis-terapis. Bapak Ibu semuanya, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu meningkatkan kebaikan sebagaimana yang Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semuanya agar setiap hari
itu harus semakin baik daripada hari-hari yang kemarin. Kalaulah hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi ya. Bahkan hari ini jauh lebih buruk dengan hari kemarin, itu menjadi celaka. Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai. Kita tadi sudah berdoa ya. Oke. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Arif Ainur Rofik bin Juluhur SOSI SPD MPD Kons. Saya lahir di Banyuwangi tanggal 8 Agustus 1977. Saya pernah menempuh pendidikan formal seperti Sekolah Dasar Negeri Rogocapi 1 Banyuwangi. Saya lulus tahun 1991. Madrasah Sanawiyah Negeri Serono Banyuwangi. Saya lulus tahun 1994. Madrasah Aliyah Negeri Sobo Banyuwangi. Saya lulus tahun 1997. Selanjutnya, saya menempuh program Sarjana Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya lulus tahun 2002 dan memperoleh gelar SOSI. Selain menempuh program sarjana di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, saya juga menempuh program sarjana di Unipa Surabaya, Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Saya lulus tahun 2003 dan memperoleh gelar SPD. Setelah menyelesaikan program sarjana, selanjutnya saya menempuh program magister di Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Saya lulus tahun 2007 dan memperoleh gelar FPD. Tidak berhenti di program magister, saya melanjutkan pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Semarang. Saya lulus tahun 2015 dan memperoleh gelar Kons. Maha baiknya Allah memberikan saya beasiswa program doktor di Universitas Negeri Malang, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dengan beasiswa Islamic Development Bank dari Jeddah, Saudi Arabia, saya lulus tahun 2016 dan memperoleh gelar doktor. Setelah lulus sarjana di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, saya memulai karir menjadi dosen program studi bimbingan dan konseling Islam di UNISA Surabaya dari tahun 2003 sampai sekarang. Setelah lulus program magister, saya menjadi dosen bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Adibuana Surabaya mulai tahun 2008 sampai 2009. Selain itu, saya juga menjadi dosen atau tutor di Universitas Terbuka UPBJJ UT Surabaya dari tahun 2008 sampai sekarang. Pada tahun 2009, saya menjadi dosen tetap atau ASN di UNSA Surabaya. Selanjutnya, saya juga menjadi dosen DLB Pendidikan Agama Islam di UPN Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2018 sampai 2022, Allah mengamanai saya menjadi Ketua Prodi Manajemen Dakwah UNSA Surabaya. Selain itu, saya juga menjadi dosen pasca sarjana UNSA Surabaya mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan di organisasi profesi, diantaranya menjadi anggota Asian Professional Counseling Association atau APCA di Shunyan University Hong Kong mulai tahun 2011 sampai sekarang, menjadi pengurus perkumpulan ahli dan dosen RI DPD Jawa Timur mulai tahun 2015 sampai sekarang, menjadi Ketua Ikatan Konselor Indonesia atau IKI PD Jawa Timur dari tahun 2019 sampai 2023, menjadi pengurus Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN DPD Jawa Timur tahun 2020-2024, menjadi Ketua Pelaksana IJMI Muda Jawa Timur mulai tahun 2020 hingga 2025, menjadi anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Indonesia mulai tahun 2021 sampai sekarang, menjadi anggota Ikatan Alumni Lemhanas RI mulai tahun 2021 hingga sekarang, menjadi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Forum Silaturahmi Doktor Indonesia mulai tahun 2021 sampai 2026. Beberapa sertifikat yang telah saya peroleh antara lain sertifikat sebagai presenter konferensi internasional pada Asian Professional Counseling Association atau APCA di Shunyan University Hong Kong pada tahun 2011, piagam tanda kehormatan Presiden RI atau Satya Lancana Karya Satya 10 pada tahun 2019, sertifikat TOT pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhanas RI pada tahun 2021, sertifikat pelatihan dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi dari KPK pada tahun 2020, dan pemberian gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 2022.
Demikian perkenalan diri saya. Jangan lupa untuk selalu terhubung dengan saya melalui akun sosial media Instagram maupun Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu tadi ya biografi saya, kurikulum vitae-nya, dan kebetulan saya aktif di organisasi sebagai Ketua Ikatan Konselor Indonesia Jawa Timur, kemudian Ketua Pelaksana Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, anggota ASEAN Professional Counseling Association di Hong Kong, anggota Lemhanas RI, anggota dosen anti korupsi Indonesia. Kemudian saya sempat menjadi pengurus Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, DPD Jawa Timur, kemudian anggota Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, DPW Jatim, kemudian pengurus Forum Doktor Indonesia, DPD Jawa Timur, kemudian anggota Paguyuban Kawula Kraton Surakarta Pakasa, ya. Kemudian saya juga owner Gria Hipnoterapi ANS Sidoarjo Al-Huda Nurusifa dan founder Yayasan Al-Huda Nurusifa Sidoarjo. Bapak Ibu, kalau kita lihat saat ini realitanya ya, semakin hari bertambah, tahun tentu kesehatan mental di sepanjang siklus kehidupan bertambah atau berkurang kira-kira, Bapak Ibu semuanya. Bertambah ya, bertambah. Tidak menurun, trennya justru naik. Kesehatan mental itu sepanjang siklus kehidupan bertambah jumlahnya, banyak sekali yang memiliki sakit mental, sakit jiwa. Ya, dalam sebuah riset saja, ini dalam kesehatan dasar Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, Bapak Ibu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPSA. NAPSA itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, menurut Direktur Celestinus Egya Munte menjelaskan masalah kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Ini masalah yang sangat tinggi karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, ini pernah dilontarkan ya oleh mantan Menteri Kesehatan Fadila Supari, bahwasanya dari setiap rumah tangga ya, pada setiap rumah itu ada 1 orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau sakit mental. Ini bisa dibayangkan ya, berarti jumlahnya sekian banyak, bukan setiap tahun lagi ya, bahkan setiap hari penduduk Indonesia banyak yang mengalami gangguan mental ataupun gangguan jiwa.
Oke. Bapak Ibu semuanya, coba ingat-ingat masalah apa saja yang dialami baik oleh remaja maupun dewasa saat ini. Tentu banyak sekali di sekitar kita ya. Bahkan teman-teman yang sudah punya gria hipnoterapi itu pasti kelabakan di telepon ya. Ini tadi saya mau mengawali untuk Zoominar sudah ada pasien ya yang konsultasi. Ya. Ini Bapak Ibu, dengan adanya sekarang ini dominan digital, sosial media, sekarang apa yang terjadi sekarang ini? Nah, ini ada anak gadis yang hilang ikut teman lelakinya, baru dikenal dari sosial media. Nah, dari Facebook. Kemudian Instagram juga menjadi pemicu orang untuk berbuat jahat. Nah, ini sudah ada di masyarakat fenomena dengan adanya pembuatan status-status ya, konten di Instagram ini justru membuat orang untuk nekat berbuat kejahatan karena memenuhi kebutuhan saat membuat konten. Nah, ini ya terjadi di sekitar kita tak melulu dipicu oleh persoalan ekonomi semata, namun gaya hidup yang kebablasan, kontrol diri yang kurang, ditambah kecenderungan mencari kesempurnaan di sosial media atau media sosial bisa jadi faktor pendorong munculnya niat jahat. Bapak Ibu, tren lagi sekarang ini ya, para siswa SMP, SMA, ya banyak sekali. Ini di Jawa Timur sudah banyak saya menemukan. Ada self harm, ya menyakiti dirinya dengan melakukan cutting, ya menyayat tangannya, menyayat kulitnya. Nah, 80% orang melakukan cutting, ya sebagai tindakan self harm, menyakiti diri. Berdasarkan studi di tahun 2021, self harm paling banyak dilakukan oleh para remaja hingga dewasa di Indonesia yang berusia 12 sampai 19 tahun. Self harm adalah sebuah tindakan menyakiti diri sendiri untuk menghilangkan rasa frustasi, stres, dan berbagai macam emosi. Setiap orang memiliki cara self harm yang berbeda-beda, seperti menarik rambut, mencubit, menggigit, menggaruk, memukul, menelan zat berbahaya, ya, dan menyayat anggota tubuh. Tujuan awalnya bukan untuk bunuh diri, akan tetapi akan menimbulkan luka yang parah jika diteruskan. Ya, oke, bunuh diri juga menjadi tren ya, Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung ya dari hasil riset, ya, bahwa merujuk dari data SRS Sampel Registry System di Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 yang sudah disesuaikan dengan estimasi kelengkapan survei. 55% angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia sebesar 1,12 per 100.000 penduduk. Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia pada 2018 adalah 267,1 juta jiwa. Ini berarti ada 2.992 kematian akibat bunuh diri di tahun tersebut. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali sekarang ini yang sudah melakukan self harm dan bunuh diri, ya, mengakhiri hidupnya. Anak membunuh orang tua. Nah, ini juga ya. Baru-baru ini juga ada ya di Polda Jawa Tengah ya. Motif pembunuhan satu keluarga dengan racun Magelang dikarenakan pelaku yakni ya, ini namanya Diodava Sadila, nah, merasa jengkel sama orang tuanya. Ya, ini kemudian anak bunuh keluarga di Magelang, oh ini sama ya. Di Surabaya juga ada ya, karena permintaannya untuk minta motor tidak dipenuhi ya, ada juga di Surabaya.
Kemudian pelajar membunuh temannya sendiri, ini banyak sekali juga. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Ini tentu faktor penyebabnya internal dan eksternal, Bapak Ibu ya. Nah, ini faktor internalnya, faktor biologis, keturunan, intelektualitas, emosi, dan potensi. Nah, ini kalau faktor keturunan, ya, mulai dari dalam, saat dia itu dalam kandungan, nah, bagaimana proses pranatal, ya, sebelum kelahiran, ya, bagaimana orang tuanya mengandungnya, apakah dalam kondisi stres, ya, ini sangat mempengaruhi kondisi janin, ya, di plasentanya itu bisa mempengaruhi sekali pada perilaku saat natal, saat kelahiran itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, stres di saat hamil sangat berpengaruh pada kondisi emosi anak yang dilahirkan nanti. Kemudian kebiasaan atau pola hidup, faktor psikologis, sifat pemarah, kemudian banyak sekali ya faktor-faktor internal, ya stres karena tuntutan tugas dan sebagainya, ini bisa saja terjadi. Nah, faktor eksternalnya banyak sekali. Lingkungan keluarga juga bisa berperan ya. Lingkungan keluarga memberikan intervensi yang berlebihan ya, atau sebaliknya memberikan protektif ya, hiperprotektif, perlindungan yang berlebihan sehingga anak tidak bisa mengembangkan self actualization ya, aktualisasi dirinya, dia nggak bisa kemana-mana, itu kan juga stres juga anaknya. Nah, kemudian lingkungan teman sebaya ya, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan media sosial. Ini faktor pemicu eksternal di luar diri remaja atau dewasa yang bisa menyebabkan gangguan jiwa ataupun gangguan mental. Ini Bapak Ibu semuanya ya, bisa dilihat kalau gejalanya, gejala-gejala kesehatan mental ya, bisa dilihat dari perilakunya, perubahan perilaku. Dapat disadari melalui aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah, seperti menjadi lebih mudah marah dan merasa frustasi. Ini bisa dilihat ya dari simptomnya, dari gejala-gejalanya, the truth of in the making, yang ditampakkan dari perilakunya yang bisa kita amati Bapak Ibu. Ya. Jadi anak-anak remaja di sekitar kita ataupun mungkin dari keluarga kita sendiri bisa kita lihat dari perilakunya, apakah mereka memiliki masalah kesehatan mental atau jiwa apa tidak, dari perubahan perilakunya ya, marah-marah, merasa frustasi. Nah, kemudian yang kedua, perubahan suasana hati. Kondisi ini berlangsung seperti hingga dalam jangka waktu yang tidak menentu. Nah, ini kesulitan berkonsentrasi, penurunan berat badan. Nah, jadi kalau dilihat kok tambah turun berat badannya, tambah kurus. Nah, ini perlu ditanyakan ya, ada apa? Ya, ada masalah apa? Ya, itu harus ditanya. Menyakiti diri sendiri, ya tadi sudah ya, self harm. Kemudian perasaan yang intens. Anak-anak kadang menghadapi perasaan takut yang berlebihan tanpa alasan. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Saya punya pasien itu sudah kuliah, tapi dia sering kali nggak mau masuk kuliah itu karena muncul tiba-tiba perasaan takut datang ke kampusnya tanpa pemicu, ya, tanpa ada faktor penyebabnya. Itu ada pasien saya semacam itu. Nah, ini mengenali masalah kesehatan jiwa pada remaja karena stres, gangguan cemas, depresi, ya. Kemudian bisa dirasakan dari tengkuknya kaku, terasa seperti lehernya dicekik, ya. Ini ya. Kenapa? Orang-orang yang memiliki gangguan mental ataupun kesehatan jiwa merasa kaku,
mukanya merasa kaku, lehernya kaku, terasa tercekik karena ada blokade energi, ada energi yang tertahan di situ ya. Jadi orang-orang yang memiliki problem mental maupun kesehatan jiwa selama belum selesai masalah penyebabnya atau unfinished business, akan ada blokade energi, ada energi yang tertahan di situ. Ya, tidak bisa senyum, tidak bisa rileks ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka konseling hadir ya. Kapan sih konseling dibutuhkan? Maka di sini Bapak Ibu. Anda bisa lihat ya di bagian ini. Jadi dari sini layanan profesi konseling itu dibutuhkan manakala ada subjek, ada konseli, ya, ada pasien kita yang mengalami KST, Bapak Ibu. KST adalah kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Tidur, nggak bisa nyenyak, ya, tengah malam terbangun, ya, makan tidak enak. Nah, ini merupakan KST, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Ya, jarang datang ke kampus, jarang datang ke tempat sekolah, ya. Kalau pekerja ya dia enggan datang ke kantornya. Ini sudah mulai namanya KST, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Maka diperlukan layanan konseling, ya. Nah, kalau kesenjangannya lain beda, ya. Ini membutuhkan profesi yang berbeda. Misalnya masalah-masalah fisik, ya. Dia nggak datang ke kantornya karena sakit gigi misalnya. Ini kan fisik, maka bukan layanan konseling, ya. Jadi layanan konseling itu berkaitan dengan mental, berkaitan dengan jiwa yang KST, kehidupan efektif sehari-harinya terganggu. Maka diberikan layanan konseling untuk mendapati kondisi yang diharapkan dan dia bisa mengalami kehidupan efektif sehari-hari. Dia bisa menyelesaikan aktivitasnya ya secara normal. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian apa sih tujuan layanan konseling? Layanan konseling merupakan kegiatan membantu individu untuk menemukan pemecahan masalahnya. Sifatnya kuratif. Jadi sifatnya itu pengentasan atau pengobatan ya, karena sudah ada problem, sudah ada masalah. Kemudian juga bersifat mengembangkan development dirinya menjadi pribadi yang sehat jasmani rohani dengan cara memberdayakan imannya, akalnya dan kemauan yang dikaruniakan Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya, dalam bahasa lain sebetulnya dikembalikan lagi pada fitrahnya karena terkadang Bapak Ibu seseorang yang mengalami gangguan jiwa ataupun mental itu biasanya mereka jauh lari dari fitrahnya, ya, jauh dari Tuhan. Dia nggak mau beribadah. Iya, saya punya pasien nggak mau sholat mereka, ya, nggak mau sembahyang. Nah, ini jadi dikembalikan. Jadi mereka kita obati, kita kembalikan pada fitrahnya, ya, sebagai hamba Tuhan yang melaksanakan kewajiban untuk ibadah dan sebagainya. Bapak Ibu, konseling, apakah konseling itu? Jadi konseling itu begini Bapak Ibu, prosesnya. Klien atau konseli atau subjek atau pasien itu datang kepada konselor, kepada terapisnya. Kemudian terapis baru merespon untuk membantu keluhan subjek atau klien atau konseli. Apa yang dibawa klien atau subjek atau pasien datang ke konselor?
mereka membawa problema baik masalah pribadi, masalah akademik, ya, masalah sosial, masalah karir, masalah keluarga, banyak sekali. Nah, maka seorang terapis, seorang konselor itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimiliki adalah kepribadian, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, ya. Ini harus dimiliki. Kompetensi kepribadian itu kalau menurut Rogers, ya, person center therapy, ya, teorinya Rogers. Kompetensi yang harus dimiliki seorang terapis atau konselor berkenaan dengan kompetensi pribadi. Yang pertama, seorang terapis itu harus memiliki empati yang tinggi, ya, harus memiliki empati yang tinggi, peduli, care kepada siapapun, khususnya kepada pasiennya. Yang kedua, dia harus memiliki kongruensi, ya. Kongruensi itu antara ucapan dan perbuatannya harus sama, ya. Ya, dalam bahasa lain namanya genuine, keaslian, ketulusan, ya. Jadi tidak hanya ngomong saja, tapi dari perilakunya benar-benar dia mencerminkan sosok teladan atau model bagi pasiennya. Itu kepribadian yang kedua. Kepribadian yang ketiga adalah positif regard. Seorang terapis harus memberikan penghargaan yang positif kepada pasiennya. Tidak pandang apa itu rasnya, agamanya, semua harus diberikan bantuan yang sama. Itu seorang terapis. Nah, kompetensi profesional itu berkaitan dengan modalitas pengetahuan yang dia miliki. Nah, kalau dia ngomong konseling, saya konselor, dia harus pernah ikut kuliah konseling, atau seperti ini, kuliah workshopnya konseling. Nah, sehingga nanti mendapatkan sertifikat, maka dia bisa mengatakan bahwa saya konselor karena dia punya pengetahuan tentang konseling, ya. Jadi jangan sampai dia mengatakan saya seorang konselor, saya bisa konseling, tapi dia tidak pernah mengikuti kuliah konseling ataupun workshop, pelatihan-pelatihan semacam ini. Bapak Ibu, fungsi daripada konseling tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kuratif, pengentasan. Yang kedua adalah development, pengembangan. Dan kita akan mengikuti nanti prosesnya, ya, proses konseling seperti apa. Yang pertama adalah adanya rapot, ya. Anda bagi yang sudah ikut kelas hipnosis, rapot ini adalah perkenalan, ya, perkenalan atau relationship building, membangun hubungan dengan pasiennya. Kita mengenali pasiennya, namanya siapa, ya, hobinya apa, kebiasaannya bagaimana, bahkan apa yang dikeluhkannya, ya. Nah, kemudian kita melakukan assessment atau diagnosa, ya, gampangannya. Kalau kita sudah melakukan assessment, kita tahu karakteristik masalahnya dengan baik. Misalnya dia bilang aku cemas, ya. Nah, kita harus sampai gali cemasnya seperti apa. Ya. Jadi karakteristik masalahnya kita harus tahu itu. Sama dengan dokter itu. Kalau ada pasiennya datang mengatakan dia batuk, sama dokter ditanya, sudah berapa hari batuknya? Bisa tidur apa tidak? Nah, ada lendirnya apa tidak? Nah, itu ditanya. Karena dengan memahami karakteristik masalahnya pasien atau konseli, kita nanti akan relevan dalam menentukan tekniknya, tidak salah di dalam menentukan tekniknya. Oke, setelah kita melakukan assessment, baru kemudian kita menentukan langkah selanjutnya, namanya prognosa. Ya,
baru kemudian ditentukan strategi, teknik, dan terakhir adalah terminasi. Lebih lengkapnya seperti ini Bapak Ibu, proses konseling itu. Jadi mula-mula pasien datang, kita melakukan raport, mengembangkan hubungan yang baik, ya, bahkan disebut dengan TIS. Kita saling mengenal dengan baik antara konseli, antara pasien, konselor, atau terapisnya. Itu sangat dekat, ya. Ada ketulusan, si pasien bersedia di terapi, terapisnya bersedia untuk memberikan terapi. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ya. Yang kedua, asesmen masalah tadi, memberikan diagnosa, ya. Kemudian penetapan tujuan, kalau sudah mengenali masalahnya pasien, baru kemudian langkah berikutnya adalah diberikan strategi sebagai intervensinya, sebagai treatmentnya, sebagai terapinya. Ya, di sini ada seleksi dan implementasi strategi. Artinya apa, Bapak Ibu? Strategi itu banyak sekali. Nah, strategi diambil dari teori-teori konseling, mulai dari teori psikoanalisanya Sigmund Freud sampai behavior. Nah, sampai pada behavior Ehrenberg, ya. Itu semuanya ada strategi, ada teknik-tekniknya yang bisa diambil untuk kita implementasikan dalam rangka memberikan terapi pada konseli atau pasien. Dan yang terakhir adalah terminasi, kita akhiri. Nah, ini Bapak Ibu proses konseling itu. Nah, proses konseling ini terlalu lama untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya krisis. Ya, seperti kecemasan, trauma, fobia, luka batin. Di sini barangkali sudah ada yang Bapak Ibu punya gria hipnoterapi. Itu bagaimana kalau pasien itu telepon, maunya hari ini juga. Iya, ya. Jadi pasien itu telepon saya, Pak, saya pengen melupakan sang mantan, bisa nggak? Bisa. Hari ini bisa, Pak, saya ke situ. Nah, kayak begitu, ya. Jadi mereka pengennya cepat mendapatkan tindakan. Nah, ini kalau konseling dengan proses yang seperti itu tadi, itu terlalu lama. Nah, maka sekarang ini ada hipnoterapi atau hipnokonseling, ya, sebagai strategi konseling yang efektif untuk masalah yang sifatnya segera atau krisis. Nah, hipnokonseling dalam proses konseling itu sebetulnya sudah lama ada, ya. Saya mengetahui teori hipnoterapi, hipnokonseling itu sudah lama sebetulnya. Ya, itu ada di materi kuliah konseling. Nah, perkembangan konseling itu dimulai dengan psikoanalisis pada tahun 1960-an hingga saat ini di abad 21 dengan fokus pada pendekatan spiritual dan alternatif. Konselor perlu menguasai berbagai pendekatan, ya, keterampilan konseling untuk membantu konseli, ya, atau klien. Mereka menggunakan berbagai pendekatan psikoterapi, ya, seperti rasional emotif behavior terapi, ya, ada kemudian kognitif behavior terapi, ya, kemudian ada gestalt, ya, lain-lainnya kurang paham. dan lain-lain, banyak sekali. Nah, hipnoterapi ini dalam konseling sangat efektif dan efisien, lebih cepat daripada proses konseling pada umumnya, ya. Jadi kalau dengan hipnoterapi, hipnokonseling cepat sekali. Nah,
Hipnoterapi konseling digunakan dalam terapi individu maupun kelompok untuk mengatasi masalah psikologis. Nah, induksi, Bapak Ibu tahu ya induksi ya. Jadi induksi itu proses awal dalam hipnosis atau hipnoterapi untuk menurunkan gelombang dari beta ke theta dan menonaktifkan filter mentalnya pasien. Ini dipimpin oleh hipnoterapisnya, dapat membantu pasien disugesti dengan mudah karena filter mental sedang dinonaktifkan, ya. Jadi ketika mereka sudah dalam kondisi hipnoterapis atau trans, maka dengan mudah kita bisa memberikan sugesti pada pikiran bawah sadar mereka. Itu lebih reseptif, lebih mudah diterima oleh pasien sugesti-sugesti yang kita berikan. Jadi mudah sekali Bapak Ibu, seperti ini ya, dari suatu pernyataan tokoh, tujuan hipnokonseling menciptakan perubahan dan pemulihan jiwa dan mental, menjadi tenang, damai, lapang dada, dan mendapatkan pencerahan. Nah, meningkatkan tingkah laku yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial, mengembangkan kecerdasan emosional, mengembangkan kecerdasan spiritual, mengaktifkan potensi ilahi pada individu agar dapat menjadi khalifah ya yang efektif dalam menangani berbagai aspek kehidupan. Tuh. Baik Bapak Ibu, ini ada suatu video ya. Nah, seperti ini prosesnya. Hipnoterapi atau hipnokonseling. Oke, baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu prosesnya nanti itu. Tidak dari awal seperti tadi proses konseling yang lama. Tapi ini cukup begini aja. Kayak induction ini sama dengan tadi itu rapot perkenalan dengan konselingnya atau dengan pasiennya. Nah, kita tanya itu pasiennya mulai dari perkenalan diri sampai pada keluhannya apa. Maka kalau kita sudah paham keluhannya, kita sudah tahu teknik yang akan kita terapkan, baru kita mulai proses hipnoterapinya atau hipnokonselingnya dengan cara diinduksi. Ya, diinduksi, diturunkan gelombangnya dari beta ke theta, baru kemudian dideepening, ya. Kalau sudah dideepening, kemudian baru disugesti dengan berbagai macam teknik hipnoterapeutik, ya, banyak sekali. Sesuai dengan karakteristik masalah pasiennya. Nah, setelah disugesti, baru terminasi, ya, pengakhiran. Bapak Ibu semuanya, sebetulnya banyak sekali teknik yang nanti itu dimasukkan di dalam sugesti, dalam hipnokonseling. Nah, nanti waktunya nggak cukup ya, karena hanya 2 hari, maka beberapa teknik aja yang nanti itu kita perdalam, dan ini sudah cukup saya kira
mulai teknik relaksasi, systematic desensitization, talk stopping, modeling, assertive training, cognitive restructuring, empty chair atau gestalt terapi, ada disputing, ya. Itu saya kira nanti yang bisa Anda dapatkan ketika Anda mengikuti workshopnya pada hari Senin dan Selasa, dan jangan lupa akan ada tambahan di akhir sesi, yaitu pelaporan hipnokonselingnya. Jadi pasien setelah kita berikan terapi dengan hipnokonseling, kita memberikan laporan tertulisnya. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu yang ingin sekali menekuni hipnoterapi, maka ikuti hipnokonseling pada hari Senin dan Selasa untuk bisa menggali semua teknik hipnokonseling dan tentu nanti bisa membuat laporan pasca hipnokonseling diterapkan. Dan yang terakhir, masih ada bonus lagi adalah membaca deskripsi diri pasien dengan MBTI, Myers-Briggs Type Indikator. Nah, itu Bapak Ibu pada hari Senin dan Selasa. Bapak Ibu semuanya, ini tempat praktek saya, Gria Hipnoterapi. Nah, di Perumahan Najwa Regensi nomor 14, Dusun Lumbang, Sawo Cangkring, Wonoayu, Sidoarjo. Itu saya kira Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pengantar pada malam hari ini untuk workshop konseling pada hari Senin dan Selasa. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Umam, silakan Mas Umam. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf tadi lagi ke kamar mandi. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi malam hari ini. Ada Bu Cahyani yang raise hand, disilakan Bu Cahyani. Makasih Mas Umam. Sebelumnya maaf Pak, saya off cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya mau tanyakan Pak, gini, kami kan semua udah ikut juga program dari EHC ini ya, saya sampai level 2. Nah, kalau kaitan dengan paparan Bapak tadi itu, kami juga kan udah praktek ya Pak ya. Apa bedanya Pak dengan yang kita udah dapat dari EHC selama ini gitu ya. Kalau dibilangin lebih efektif ya dalam menangani atau lebih cepat, nah itu yang perbedaannya di mana Pak? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gimana, terima Mas kasih Budi? Bu Cahyani atas pertanyaannya yang luar biasa sekali. Mungkin langsung dijawab aja Pak Dokter. Terima kasih Bu Cahyani, luar biasa pertanyaannya ya. Perbedaannya apa ya dengan Anda sudah ikut L2, sudah ikut ya hipnoterapi ya Bu Cahyani ya? Iya Pak, udah buka praktek juga. Oke ya. Jadi ada gestalt terapi ya. Ada macam-macam teknik yang sudah dipelajari. Perbedaannya dengan hipnokonseling tadi sudah kelihatan. Jadi hipnokonseling teknik-tekniknya diambil dari mana tadi? Dari pendekatan-pendekatan konseling. Ya, pendekatan-pendekatan konseling atau counseling approach itu adalah teori-teori konseling Bapak Ibu. Mulai dari psikoanalisa, ya, person center terapi, rasional emotif behavior terapi, kemudian ada rasional, ya, terapi, kemudian eksistensial, humanistik, ya,
ada Gestalt, bahkan sampai pada behavior. Nah, semua teori-teori itu ada domain, 3 domain, ya, ranah, ada 3 ranah, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik atau behavior, tingkah laku. Maka nanti kalau kita belajar, kita bisa menyesuaikan tekniknya sesuai dengan karakteristik masalahnya, konseli atau pasien tadi itu. Kalau ranahnya adalah kognitif, ya, kecemasan, maka kita ambilkan teori-teori yang berkaitan dengan ranah kognitif. Ya. Kalau itu berkaitan dengan perasaan, afektif, diambilkan dari afektif, dari ranah afektif. Ya, misalnya Gestalt, ya, Gestalt terapi. Nah, tentu Bu Cahyani sudah ketemu dengan teknik Gestalt terapi ya, Bu Cahyani ya. Iya, iya dari Mas Yusdi. Oke, Kebetulan kami juga ya, lagi Gestalt terapi ya. Oke, bagus sekali Gestalt terapi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan perilaku, ya, perilaku. Barusan pasien tanya ini, Pak, anak saya itu nggak nurut. Ini barusan, anak saya nggak nurut, bisa nggak Pak di terapi? Bisa, ya. Jadi dalam teknik-teknik konseling itu nanti bisa kita lakukan modifikasi perilaku, ya. Kita bisa arahkan pasien kita mau nurut, ya, dari nggak nurut menjadi nurut. Nah, ini bisa kita arahkan nanti itu. Pak Arief, satu lagi, Hmm. kebetulan kami juga lagi ikut program IHC yang dengan UBP ya, untuk psikolog. Kami udah semester 3 ya. Oke. Sepertinya ini kombinasi antara psikologi dan hipnoterapi ya Pak ya. Karena kalau selama ini kan yang praktek hipnoterapi kami lakukan itu kan konseling itu masuk di awal ya. Kalau kita bilang preview kan, preview dulu Oke. baru kita tindakan gitu kan Oke, untuk betul sekali. hipnonya gitu ya. Betul Nah, sekali. apakah yang Pak Arief ini kombinasi antara psikolog dan hipnoterapi ya Pak ya, Betul dipadukan ya sekali. Pak ya? Oke, Betul sekali. makasih. Ya. Jadi kalau kita runtut, kalau kita mau runtut, tadi itu prosesnya, Bu Cahyani sempat ngikuti nggak? Jadi mulai dari yang pertama, kalau proses konseling yang pada umumnya, ya, yang konvensional itu kan diawali dari rapot dulu, Bu. Ya, Pengembangan hubungan dengan pasien, dengan konselinya. Baru kemudian konseli kita gali, kita eksplor masalahnya, namanya asesmen. Kalau dokter namanya diagnosa. Kalau sudah kita kenali benar, tadi itu saya analogikan pasien batuk itu datang kan kita gali. Batuknya sudah berapa hari? Bisa tidur apa tidak? Ya, ada dahaknya apa tidak itu nanti berbeda tekniknya. Kita sesuaikan, pasti obatnya berbeda dengan yang baru batuknya seharian, ya. Nah, terlebih lagi macam-macamnya batuk kan ada itu, ya. Batuknya iri sama tetangga kan juga ada itu, ya. Gitu ya kan. Nah, batuknya karena virus itu kan berbeda juga. Nah, ini jadi ya baik. asesmen, oke. Dari asesmen kemudian baru kita prognosa. Oke, kalau sudah kita kenali spesifik, oh ini kecemasannya karena ini. Oke, baru kemudian prognosa. Nah, setelah prognosa, prognosa tujuannya adalah penentuan teknik apa yang cocok. Ya, langkah berikutnya namanya prognosa, penetapan tujuan itu namanya prognosa. Baru kemudian dicari, diseleksi. Karena banyak toh teknik. Nah, baru kemudian kita aplikasikan. Nah, di penerapan strategi atau teknik itu sebetulnya hipnoterapi kita masukkan, ya, namanya hipnokonseling. Cuma di sini kita nggak perlu melalui seperti itu tadi, asesmen yang panjang.
Mungkin Bu Cahyani kalau dalam konseling, karena saya kebetulan memang dosen konseling, dalam proses asesmen itu panjang, ada namanya wawancara konseling atau komunikasi konseling. Ya, biasanya mahasiswa saya itu 1 semester Bu mendalami komunikasi konseling itu. Ya, saya suruh menghafal itu, mulai dari attending, kemudian questioning, reflection of feeling, paraphrasing, confronting, clarifying, ya sampai summarizing, menyimpulkan, baru dia bisa melakukan penetapan tujuan. Itu panjang Bu, panjang. Kalau konseling itu panjang. Ya, buku saya bisa diakses gratis di internet, teori dan praktek konseling. Dr. Arif Ainur Rafiq bisa diakses gratis di internet. Teori dan praktek konseling Dr. Arif Ainur Rafiq bisa diakses dengan mudah dan gratis di internet. Itu panjang sekali prosesnya konseling. Kalau ini kan enggak. Jadi begitu datang pasien ya samalah dengan kita belajar hipnoterapi itu, pasien datang bahkan belum datang itu kita bisa tanya melalui WhatsApp, ya keluhannya apa yang bisa saya bantu. Nah, silakan diceritakan. Nah, dari sini kan kita sudah bisa melakukan prognosa sebetulnya, menetapkan tujuan, menentukan tekniknya. Sehingga ketika pasien datang kita sudah siap itu tekniknya. Tinggal langsung induksi, dipening, ya Bu ya. Iya. Langsung sikat sugestinya diisi dengan teknik-teknik konseling. Nah, Artinya lebih tersistematis ya Pak ya? iya dong. Nah, selama ini kan kalau proses konseling yang konvensional terlalu lama, Bu. Ya. Tadi yang sudah tak sampaikan, komunikasi konseling sudah dapat belum? Attending, questioning, cara bertanya, ya, reflection of feeling, pemantulan perasaan, ya, ada enggak? Ya, bagaimana memantulkan perasaan, reflection of feeling. Kemudian reflection of content itu namanya paraphrasing, reflection of content. Ya. Kemudian ada lagi konfrontasi, clarifying, ya sampai summarizing, panjang Bu, panjang. Jadi mahasiswa saya sampai 1 semester itu hanya mempelajari komunikasi konseling. Itu hanya pada asesmen saja. Itu 1 semester itu. Ya, ini enggak cepat sekali. Cepat sekali. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak, sangat menarik. Insya Allah ikut. Oke, makasih Pak Terima Arif. kasih Bu Assalamualaikum. Cahyani. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Bu Cahyani ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin Daftar ya. siap Bu. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita mengakhiri sesi belajar bersama pada malam hari ini. Disilahkan. Mungkin ada bapak-bapak nih karena tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Disilahkan mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas belajar bersama pada malam hari ini. Ataupun ibu-ibu juga boleh dipersilahkan. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kelas pada malam hari ini. Sepertinya sudah jelas semua ya. Luar biasa sekali. Ini sepertinya beliau-beliau ini sudah ngantuk sepertinya. Sudah baik. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kami ucapkan dari IHC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan mengakhiri pertemuan belajar bersama pada malam hari ini. Yang tentunya Bapak Ibu semuanya, kelas malam hari ini adalah kelas preview atau kelas pengenalan dari hipnokonseling. Jadi untuk kelas khusus tentang hipnokonseling itu akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 15-16 Januari 2024 Bapak Ibu semuanya. Kelas dilaksanakan via online Zoom
yang tentunya akan dibahas secara detail, akan dibahas secara tuntas oleh trainer kita yaitu Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah penasaran ataupun ingin untuk memperdalam tentang hipnokonseling, disilahkan untuk bisa mendaftar di saya, di Mas Umam, ataupun di teman-teman di customer service maupun di marketing dari IHC. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah berakhir pemaparan materi dari trainer kita, maka berakhir pula kelas belajar bersama kita pada malam hari ini. Untuk mengakhiri kelas ini, marilah kita sama-sama tutup kelas ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sekali Mas lagi Umam. Terima kami kasih, ucapkan Bapak Ibu terima semuanya. kasih banyak untuk Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa sekali, yang tiada henti-hentinya untuk belajar dan terus belajar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mungkin Pak saya Arif. Terima kasih Pak Japri ya, Umam. Bu Cahyani. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mas Umam. Oke, sama-sama. Pak Arif, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kelas, Terima kasih. silakan untuk mendaftar Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon undur diri. Terima kasih Siap. Bu Dayani, Kita Bapak Ibu live semuanya. bareng-bareng ya Assalamualaikum. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arif. Ya, Terima satu kasih Pak Arif. Terima kasih. Selamat malam Mas. malam, selamat bermalam minggu Bapak Ibu semuanya. Ya, Selamat beristirahat dan Umam juga selamat bermalam menikmati minggu. kebersamaan bersama keluarga tercinta tentunya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.